Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara niat zakat fitrah. Baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama, bagaimana niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Jadi ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah niat zakat fitrah untuk istri. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardun lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah zakat fitrah untuk anak yang belum balik. Jadi ketika kita memiliki anak yang masih kecil, bagaimana niatnya jika kita ingin mengeluarkan zakatnya? Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Titik-titik ini kita sebutkan namanya. Kemudian fardun lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku. Kemudian kita sebut namanya siapa. Kemudian fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah zakat fitrah untuk orang lain. Orang lain ini yang maksudnya adalah orang yang tidak wajib kita nafkahi. Jadi nafkahnya dia tidak dalam tanggungan kita. Misalnya seperti siapa? Seperti anak yang sudah balik. Anak kita memiliki anak tapi dia sudah balik, sudah dewasa, maka dia sudah berkewajiban mencari nafkah sendiri dan sudah tidak menjadi tanggungan kita. Kecuali kalau dia misalnya sudah balik tapi dia cacat, tidak bisa bekerja, maka dia tetap dalam tanggungan kita. Atau misalnya dia sudah balik tapi kita membebankan kepada dia untuk belajar, misalnya mondok di pesantren, maka itu tetap dalam tanggungan kita. Atau juga misalnya seperti orang lain, tetangga kita misalnya, yang kita tidak wajib menafkahi dia, kemudian dia mewakilkan kepada kita untuk meniatkan zakat fitrahnya. Waitu an ukhrija zakatal fitri an titik-titik, ini kita sebut nama dia, wakili fardun lillahi ta'ala. Artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk fulan yang telah mewakilkan kepada saya fardu karena Allah Ta'ala. Keterangan kesimpulan, apabila kita mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang lain, yang pertama, jika kita memiliki tanggung jawab menafkahi orang tersebut, artinya orang tersebut tuh nafkahnya ada di bawah tanggungan kita, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan kita tidak perlu izin kepada dia. Contohnya adalah istri. Istri itu kan wajib untuk kita nafkahi. Karena dia wajib dinafkahi, otomatis kita juga wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah istri, maka kita tidak perlu izin kepada sang istri. Juga jika kita memiliki anak yang masih kecil, atau kita punya orang tua yang tidak mampu, maka kita juga wajib menafkahi mereka. Karena kita wajib nafkahi mereka, maka kita juga wajib mengeluarkan zakat fitrah mereka. Dan kita juga tidak perlu izin kepada mereka. Selanjutnya yang kedua adalah, jika kita tidak memiliki tanggung jawab menafkahi orang tersebut. Artinya dia tidak, nafkahnya tidak ada di dalam tanggungan kita, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka kita tidak perlu, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama dia yang tidak ada dalam tanggungan nafkah kita. Akan tetapi jika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah atas nama dia, maka kita harus izin. Contohnya adalah anak yang sudah balik. Kita punya anak dan dia sudah dewasa, sudah balik, otomatis dia sudah wajib mencari nafkahnya sendiri, sudah tidak dalam tanggungan orang tua. Nah, jika orang tua ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang sudah balik, maka dia harus izin kepada sang anak. Atau dia kasihkan berasnya untuk sang anak supaya diniati sendiri. Itu juga bisa. Contohnya lagi adalah saudara. Saudara kita juga bukan
dalam tanggungan nafkah kita. Keponakan, sepupu, paman, atau juga orang lain, tetangga kita misalnya yang tidak ada hubungan darah, itu juga bukan di bawah tanggungan nafkah kita. Tetapi jika kita ingin keluarkan zakatnya, maka kita boleh dan harus minta izin terlebih dahulu. Jika tidak minta izin maka tidak sah. Kemudian niat zakat itu hukumnya wajib, seperti pada niat-niat yang lain, niat wudhu, niat sholat itu kan juga wajib. Di antara faedahnya adalah guna membedakan antara zakat wajib dengan sedekah sunnah. Jadi ketika orang itu memberikan zakat fitrah tanpa dia niati, itu kan tidak ada bedanya apakah ini zakat ataukah ini sedekah, nggak ada bedanya. Nah, maka diperlukan, dalam hal ini diperlukan niat untuk membedakan, oh ternyata ini adalah zakat. Kalau tidak diniati zakat berarti ini adalah sedekah. Kemudian kapan kita berniat? Nah, ketika kita berniat itu ada 3 tempat dalam masalah zakat ini. Yang pertama adalah kita boleh berniat ketika kita menyerahkan zakat kita kepada penerima zakat secara langsung. Jadi misalnya kita sudah mempersiapkan zakat fitrah, kemudian kita datangi fakir miskin misalnya. Nah, ketika kita akan menyerahkan kepada si fakir miskin, kita berniat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menyerahkan kepada wakil atau amil zakat. Misalnya di daerah kita, di masjid misalnya kan biasanya ada panitia zakat fitrah. Nah, ketika kita mau menyerahkan zakat fitrah kita untuk diserahkan kepada wakil atau panitia tadi, nah kita boleh berniat ketika kita akan menyerahkan kepada panitia. Yang ketiga adalah kita boleh berniat sebelum kita menyerahkan zakat, sebelum kita serahkan ke penerima atau kepada wakil, tapi dengan syarat harta yang akan kita zakatkan sudah ditentukan dan sudah dipisah dari harta yang lain. Misalnya gini, misalnya kita punya beras 1 karung, nah kita sudah pisahkan, kita sudah ambil 3 kilo yang akan hendak kita zakatkan. Nah, setelah terpisah 3 kilo ini, nah kita niatkan gitu. Jadi harus terpisah, nggak boleh misalnya masih dalam 1 karung gitu, sedangkan yang mau kita zakatkan cuma 3 kilo, padahal 1 karung itu isinya 50 kilo. Nah, itu nggak boleh karena belum terpisah. Jadi harus dipisah dari harta kita yang lain. Yang mau dizakatkan harus kita ambil dulu, supaya terpisah dengan harta kita yang lain, baru kita sudah boleh niat. Nah, itu tempat niat yang ketiga. Jadi demikian sahabat, sekilas tentang niat zakat fitrah. Semoga apa yang kita bahas barusan ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Demikian sahabat, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan updatean video terbaru lainnya dari saya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya.